nama saya Ajadel Pel Ginting, NPM 2015-010097 dari kelas 11A21. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yang baru, yaitu mengenai gaya, gerak, dan energi dan hubungannya. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Kau melindungi kami sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya semua pengetahuan yang saya punya, yang saya bagi dengan anak didik saya dapat diterima dengan baik. Hari ini doa anakmu di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, kita akan mengulang sedikit tentang materi kita yang lalu, yaitu mengenai pengertian dari gaya, gerak, dan energi. Oke, gaya merupakan sebuah dorongan atau tarikan, dan gerak merupakan sebuah hasil dari ini. Kita akan mengulang sedikit materi kita yang lalu, yaitu mengenai pengertian dari gaya, gerak, dan energi. Gaya merupakan sebuah tarikan dan dorongan, dan sedangkan gerak merupakan sebuah perpindahan suatu benda dari di tempat yang semula bergeser ke tempat yang lainnya. Dan energi merupakan sebuah bahan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gerak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu mengenai gaya, gerak, dan energi. Nah, gaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bukan gaya ya, tapi ya gaya. Gaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu gaya gerak, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statistik. Oke, gaya gerak merupakan sebuah gaya yang dihasilkan dari perpindahan suatu benda. Contoh dari gaya gerak merupakan sebuah mobil yang melaju di aspal. Dan kemudian gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang berada di tubuh manusia. Gaya otot seringkali terjadi di tubuh kita, misalnya seperti mendorong meja, mengangkat kursi, ataupun yang lainnya. Dan gaya gravitasi merupakan gaya yang berasal dari bumi. Gaya ini yang membuat kita tertarik di tanah, tertarik di permukaan tanah. Dan kemudian ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang berasal dari sebuah magnet yang menarik komponen yang bermuatan lain darinya. Seperti kutub utara, sebuah magnet memiliki dua sisi. Seperti ini contohnya, kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara ditarik, diarahkan ke sebuah benda logam seperti besi ataupun baja atau yang lainnya, maka dia akan menarik. Tapi dia harus ingat selalu bahwa dia hanya bisa menarik yang berlawanan dengan dia. Tidak bisa seperti gaya utara berjumpa dengan utara, selatan atau selatan, tidak bisa. Selatan harus bertemu dengan titik lainnya seperti utara. Jika ditemukan, maka dia akan lengket. Tapi jika tidak, maka dia akan menolak untuk bertemu. Kemudian ada gaya statistik. Gaya listrik statistik. Contoh dari gaya statistik listrik ini, misalnya itu seperti
sebuah kertas yang kita sobek-sobek kecil dan sebuah penggaris yang kita gosokkan di tangan akan menghasilkan sebuah komponen panas yang jika didekatkan penggaris itu ke dalam potongan kertas itu tadi akan menarik kertas itu. Dan kita masuk ke dalam apa hubungan dari ketiga kata ini. Nah, hubungan dari ketiganya merupakan gaya merupakan perpindahan yang dihasilkan dari sebuah pergerakan, sebuah gerak, sebuah energi maksudnya, yang dihasilkan dari sebuah energi yang menghasilkan sebuah energi yang menghasilkan sebuah gerak, yang membuat terjadinya perpindahan itu kembali lagi dihasilkan dari energi. Jadi energi merupakan sebuah komponen penting yang menghasilkan sebuah gaya dan gerak. Contoh dari energi ini seperti bahan bakar. Dan contoh dari bahan bakar misalnya itu dapat berasal dari seperti kendaraan itu solar atau bensin. Dan contoh untuk bahan bakar untuk manusia atau makhluk hidup dapat seperti makanan, tumbuh-tumbuhan, ataupun lainnya. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Semua jelas? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam buku paket kita yang ada di halaman 23. Nah, di situ ada latihan. Sekarang kamu kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya, 1 sampai 5 saja kamu kerjakan. Dan minggu depan kita kumpul. Saya harap kamu kerjakan semuanya masing-masing. Jangan ada yang menyontek. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya akan menyimpulkan dari materi kita hari ini. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kita hari ini adalah gaya, gerak, dan energi itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika tidak ada gaya, maka tidak akan ada gerak. Dan jika tidak ada energi, maka tidak akan terjadi namanya gaya. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Saya anggap kalian sudah paham. Dan jika ada nanti pertanyaan, minggu depan kita bahas kembali. Dan ingat, minggu depan kita akan melakukan ulangan. Saya harap kamu bersiap semuanya. Kita hari ini kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang doanya akan saya yang pimpin dari depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus karena Engkau masih melindungi kami sampai saat ini. Bapak, hari ini telah selesai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati anak didik kami sampai di rumah dengan selamat. Hanya ini doa anak-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian, terima kasih.